Nah, untuk kerumusan masalah dari tugas kami kali ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah apakah teori interaksi simbolik dapat digunakan dalam komunikasi organisasi? Lalu yang kedua, apakah teori interaksionis simbolik dapat meningkatkan keefektifan komunikasi organisasi? Lalu yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang dapat memicu keefektifan komunikasi? Nah, selanjutnya ada kerangka konsep dan teori. Aspek simbol memegang peranannya penting dalam interaksi antara manusia, karena pada dasarnya manusia menciptakan dan menggunakan simbol itu untuk menjalin relasi dengan yang lainnya. Hal ini karena simbol-simbol tersebut memiliki makna tentang konsepsi manusia terhadap sebuah objek, dan dengan simbol-simbol itu, manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Tentu saja, kita sebagai manusia harus bisa memahami dan mengerti makna dari simbol tersebut agar tidak terjadi gangguan atau noise atau mungkin miskomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi, bagian yang dilakukan oleh individu dalam organisasi melibatkan elemen komunikasi sosial yang pada akhirnya menciptakan interaksi sosial, di mana komunikasi adalah proses pembentukan makna melalui pesan, baik verbal maupun non-verbal, yang bisa berupa simbol, tanda-tanda, dan juga perilaku. Lalu selanjutnya tentang teori-teori. Yang pertama adalah teori interaksi simbolik oleh George Herbert Mead. Yaitu teori ini dikemukakan pertama kali oleh George Herbert Mead, lalu Herbert Blumer memperkenalkan pada tahun 1939, di mana interaksi dengan individu terjadi karena adanya penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu dan memicu interaksi antar individu atau kelompok. Mead menyusun 3 konsep dalam sebuah teori interaksionisme simbolik untuk saling mempengaruhi satu sama lain, dan konsep ini yang mendasari interaksi simbolik, yaitu yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Yang kedua, pentingnya konsep mengenai diri atau self-concept. Lalu yang ketiga adalah hubungan antara individu dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ada teori dramaturgi oleh Erving Goffman. Teori ini merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa di dalam kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dengan pertunjukan sebuah drama. Dalam hal ini, manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. Menurut Goffman, orang yang berinteraksi adalah orang yang ingin menyajikan sesuatu gambaran diri yang akan diterima oleh orang lain, yang disebut juga sebagai pengelolaan pesan. Nah, dalam pendekatan dramaturgi oleh Erving Goffman ini dijelaskan mengenai bagaimana pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola pesan yang ia harapkan untuk tumbuh pada orang lain terhadapnya. Untuk itu, setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain.